warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rizka. Berikut saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam Nabi Adam dari putranya Qabil dan Iklimah. Tidak dijelaskan bagaimana kisah Nabi Idris alaihissalam dalam Al-Quran, namun namanya disebutkan 2 kali dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 85 yang berbunyi, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang sabar." Dan Quran surat Maryam ayat 56-57 yang berbunyi, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Melalui kutipan ayat dalam 2 surat tersebut dapat menunjukkan beberapa sifat yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam dan layak ditiru bagi umat manusia saat ini, seperti kesabaran, mencintai terhadap kebenaran, serta membenarkan adanya utusan Allah SWT. Kisah Idris termaktub dalam berbagai literatur muslim bersumber dari sumber non-Quran seperti hadis, riwayat sahabat Nabi, dan tafsiran para ulama. Ada pendapat menyatakan bahwa Idris awalnya lahir di Babylon, Irak. Namun, saat penduduk di sana mulai banyak melakukan dosa, dia dan pengikutnya hijrah ke Mesir. Nabi Idris alaihissalam adalah orang pertama yang diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk membaca dan menulis menggunakan pena. Diriwayatkan oleh H.R. Ahmad, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang penulisan dengan kerikil, ketika itu beliau menjawab, "Idris adalah nabi yang menulis dengannya. Siapa saja yang mengikuti jejak tulisannya, maka demikian itulah tulisannya." Nabi Idris dianugerahi banyak pengetahuan oleh Allah SWT. Dikisahkan, beliaulah orang pertama yang mampu menjinakkan kuda dan menjadikannya sebagai binatang tunggangan, sehingga banyak orang-orang yang kaget melihat yang sebelumnya kuda adalah binatang liar, namun bisa digunakan untuk tunggangan dan mengangkut barang, sehingga memudahkan pekerjaan manusia. Beliau juga orang yang pertama yang mampu menenun dan menjahit. Yang diketahui, pada zaman dahulu, manusia hanya menggunakan kulit binatang sebagai pakaian mereka. Selain itu, ia juga merupakan ahli dalam bidang ilmu falak atau astronomi atau perbintangan, serta ahli dalam berhitung, serta menentukan ukuran berat. Karena keberanian dan kegagahannya, beliau juga dijuluki sebagai Asad al-Asad, yang artinya singa dari segala singa. Dalam kisah lain, Nabi Idris juga diberi julukan sebagai Haramasu al-Haramisah, yang artinya ahlinya perbintangan. Riwayat masyhur menyatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam wafat di langit keempat. Ka'ab al-Ahbar menceritakan bahwa suatu saat Idris mengatakan pada salah satu malaikat, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku berupa ini dan itu, maka sampaikanlah kepada malaikat maut agar dia menunda ajalku, sehingga aku bisa menambah amalku." Malaikat tersebut pun membawa Nabi Idris alaihissalam menuju langit. Di langit keempat, mereka bertemu dengan malaikat maut. Malaikat tersebut menyampaikan pesan Nabi Idris kepada malaikat maut. Malaikat maut pun heran dan bertanya, "Lantas di mana Idris sekarang?" Dan malaikat tersebut menjawab, "Dia berada di punggungku." Malaikat maut berkata, "Sungguh menakjubkan. Sesungguhnya engkaulah yang diutus. Tapi Allah mengatakan kepadaku, cabutlah Idris di langit keempat. Sehingga aku katakan, bagaimana mungkin aku mencabut ruhnya di langit keempat sementara dia berada di bumi?"
Lalu kemudian malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Dalam hadis mengenai Isra Mi'raj, diterangkan bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Idris di langit keempat. Diriwayatkan dari Abbas bin Malik, gerbang telah terbuka, dan ketika aku, Muhammad, pergi ke langit keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, "Ini adalah Idris, berilah dia salammu." Maka aku mengucapkan salam kepadanya, dan dia mengucapkan, "Selamat datang wahai saudaraku yang salih dan nabi yang saleh," sebagai balasan salamnya kepadaku. Sahih Bukhari 558. Nabi Idris juga bersahabat dengan para malaikat. Salah satunya adalah malaikat Israel atau malaikat maut. Persahabatan ini menjadikan malaikat Israel rindu kepada Nabi Idris dan meminta izin kepada Allah untuk bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Permintaan tersebut pun dikabulkan dan malaikat Israel pun datang kepada Nabi Idris. Pada awalnya, Nabi Idris tidak menyadari bahwa orang yang datang ke rumahnya adalah malaikat maut. Malaikat Israel datang dengan menyamar dan membawa banyak sekali buah-buahan. Nabi Idris pun menyambut tamu tersebut dan menawarkan berbagai makanan. Namun, ditolak oleh malaikat Israel. Selama 4 hari, malaikat Israel tinggal di rumah Nabi Idris. Namun, semakin lama Nabi Idris semakin curiga dengan tamu tersebut. Nabi Idris kemudian bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Saya adalah malaikat maut." Idris kemudian berkata, "Apakah kamu datang kepadaku sekedar untuk berkunjung ataukah dalam rangka untuk mencabut ruhku?" Dijawab Israel, "Aku datang untuk ziarah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah itu Idris mengatakan kepada Israel jika ia memiliki keperluan dengannya. Israel kemudian menanyakan keperluan hajat tersebut. Dijawab Idris, "Hajatku padamu adalah hendaklah kiranya engkau mencabut ruhku, kemudian aku memohon kepada Allah untuk menghidupkanku lagi, sehingga aku dapat beribadah setelah merasakan sakitnya kematian." Israel kemudian berkata, "Aku tidak akan mencabut nyawa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Atas izin Allah, Nabi Idris dicabut nyawanya karena ingin terus menambah ibadahnya. Rasa sakit Nabi Idris saat kematian 1000 kali lebih sakit daripada hewan yang dikuliti ketika masih hidup. Meskipun saat itu malaikat maut mencabut ruh dari Idris dengan penuh kelembutan, namun rasa sakit tetap tak terelakkan. Ia kemudian meminta untuk ditunjukkan seperti apa itu neraka dan bagaimana saja bentuk siksanya. Ia berharap dengan itu ia akan menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan izin Allah, Israel membawa Nabi Idris ke neraka. Di situ Idris merasakan panas dan betapa sakitnya siksaan api neraka. Dalam Duratum Nasyihin, setelah melihat neraka, Nabi Idris kemudian mengutarakan niatnya untuk melihat surga. Malaikat maut kemudian berkata, "Bagaimana mungkin aku membawamu ke surga tanpa seizin Tuhan?" Setelah itu Allah memberikan wahyu kepada malaikat maut untuk membawa Nabi Idris ke surga. Nabi Idris kemudian melihat surga dan segala macam kenikmatan yang ada. Nabi Idris kemudian berkata, "Wahai saudaraku, aku telah mengalami sakitnya kematian, melihat dahsyatnya siksa neraka Jahannam. Apakah engkau berkenan memohonkan kepada Allah agar mengizinkan aku masuk ke dalam surga dan minum airnya, supaya hilang bekas sakitnya kematian dan keterkejutan melihat neraka Jahannam?" Malaikat maut kemudian memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga dan keluar kembali. Nabi Idris kemudian masuk ke dalam surga diiringi oleh pelayan surga. Nabi Idris kemudian ingin meminum air surga. "Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar." Malaikat maut berkata,
silakan minum, inilah air minum untuk penghuni surga. Setelah itu, Idris kemudian meminum air surga tersebut. Ia merasa sangat bersyukur bisa meminum air surga yang begitu segar dan enak itu. Setelah tiba saatnya, Idris kemudian keluar surga. Namun setelah keluar, ia mengatakan kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, sandalku tertinggal di surga, maka bawalah aku kembali masuk ke dalam surga." Setelah dibawa masuk ke dalam surga, Nabi Idris kemudian tidak mau untuk keluar kembali. Ia berkata, "Saya tidak mau keluar dari surga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti." Malaikat maut berteriak, "Wahai Idris, keluarlah." Idris menjawab, "Aku tidak akan keluar karena Allah telah berfirman, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepadamu kami dikembalikan." Allah berfirman, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Quran Surat Maryam 71. Malaikat maut kemudian mendapatkan wahyu dari Allah. "Maka biarkan dia di sana. Sesungguhnya aku telah menetapkan pada zaman azali bahwa dia memang termasuk ahli surga." Dan demikianlah sahabat, kisah Nabi Idris. Semoga kita dapat memetik hikmah dari pelajaran dan kehidupan yang telah dicerminkan oleh para nabi kita terdahulu. Nah, pertanyaannya adalah 1. Keturunan keberapakah Nabi Idris alaihissalam dari Nabi Adam? Kedua, karena kegagahan dan keberaniannya, Nabi Idris mendapat julukan apa? Yang ketiga, berapa kali nama Idris disebutkan dalam Al-Quran dan sebutkan surat apa, ayat berapa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.